Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pocok, ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, yaitu kalau diterjemahkan artinya adalah perhiasan seorang penuntut ilmu, hal-hal yang sudah seharusnya diperhatikan oleh santri, yang mana karya ini ditulis oleh Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Jadi pembahasan terakhir ketika itu kita membahas tentang manakah yang lebih penting, belajar Al-Quran Al-Quran terlebih dahulu atau belajar bahasa Arab. Mana yang lebih penting? Jawabannya apa waktu itu? Kalau bisa dilakukan secara bersamaan maka bersamaan. Misalnya pagi belajar bahasa Arab, sorenya belajar Al-Quran. Karena nggak mungkin belajar Al-Quran tanpa mengetahui bahasa Arab. Di antaranya ya harus belajar Iqra dulu. A, Ba, Ta, dan seterusnya. Baru bisa belajar Al-Quran. Ini pembahasan terakhir kita di pertemuan waktu itu. Nah sekarang kita akan membahas beberapa kitab para ulama yang direkomendasikan oleh mereka. Kitab apa? Para ulama yang direkomendasikan. Nah, rekomendasi siapa? Disarankan. Kitab-kitab yang disarankan oleh Syekh Bakar. Kitab para ulama yang sudah seharusnya kita baca itu. Nanti disebutkan dalam akidah bahas ini, dalam fikih kitab ini, dalam sirah kitab ini, dalam tafsir kitab ini. Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Nah, tafadhol Iqra.
Naam, barakallahu fik. Beliau mengatakan, wa kana min ahlil ilmi, ada di antara para ulama man yudarrisul fiqhal hanbaliyah fi zadil mustaqni lil mubtadiin. Sebagian ulama ada yang merekomendasikan buku dalam pembahasan fikih. Apa itu? Zadul Mustaqni. Nama bukunya apa, ikhwan? Zadul Mustaqni. Pakai ain. Mustaqni. Zadul Mustaqni. Siapa yang tahu kitab Zadul Mustaqni ini fikih mazhab apa? Hah? Masya Allah. Betul, mazhab Hanbali. Lil mubtadiin, untuk para pemula. Jadi kalau antum pengen belajar fikih mazhab Hanbali, maka dianjurkan untuk membaca kitab Zadul Mustaqni. Nah, kalau mazhab Syafi'i apa? Siapa yang tahu? Kitab fikih bagi pemula belajar mazhab Syafi'i. Apa, Dafa? Betul, Masya Allah. Safinatun Najah. Setelah itu, Ghayah wa Takrib. Setelah itu, Fathul Qorib. Setelah itu, Fathul Mu'in. Levelnya semakin nambah. Setelah itu, Kifayatul Akhyar. Syarah dari kitab Al-Ghayah wa Takrib. Sudah tamat kitabnya, lanjut Minhajut Thalibin. Sudah selesai, lanjut ke Nihayatul Muhtaj. Sampai pada akhirnya kitab paling luas ya pembahasannya di Al-Hawi Al-Kabir. Jadi ada tingkatannya. Ini dalam fikih Zadul Mustaqni. Di mazhab apa tadi? Hanbali. Di kitab Zadul Mustaqni ini isinya tentang fikih Hanbali langsung to the point. Nggak ada perbedaan pendapat di situ. Dan nggak meluas kemana-mana. Langsung to the point. Wudunya madhab Hambali itu seperti ini. Sholatnya seperti ini. Begini, begini, begini. Sudah. Tidak ada apa, Ikhwan? Perbedaan pendapat. Ini untuk tingkat pemula. Tingkat menengah. Kalau antum pengen mendalami madhab Hambali, maka baca kitab Al-Muqni. Ketika antum sudah membaca kitab Al-Muqni, di situ sudah ada perbedaan pendapat, tapi masih dalam lingkup madhab. Kalau Zadul Mustaqni, ada perbedaan pendapat tidak? Tidak. Di situ benar-benar pure. Langsung to the point. Pembahasan inti. Kitab yang menengah, Al-Muqni. Di situ ada perbedaan pendapat, tapi masih dalam satu madhab. Kalau pengen levelnya naik lagi, baca kitab Al-Mughni. Punyanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di Al-Mughni ini antum akan temukan perbedaan pendapat dari madhab lain. Dari Syafi'iyah, Malikiyah, terus Hanafiyah. Udah semakin mumat. Makanya nggak pas kitab Al-Mughni dipakai untuk para pemula. Analogi sederhananya seperti ini. Untuk pemula diajari sama ustadznya misalnya di pondok. Nih wudhu yang benar pakai gini. Diajari begini, ya, ngusap tangan, ya. Kemudian istinsyak, istinsar, dan seterusnya sampai selesai. Antum mantuk-mantuk tok. Oh ya Ustaz, jazakallah khairan, telah ngajari wudhu yang benar. Setelah itu antum naik kelas, ternyata ada perbedaan di antara ustadz. Ustadz Fulan ternyata wudhunya beda sama Ustadz Fulan. Ustadz A beda ternyata cara iktidalnya dengan Ustadz
B. Tapi masih dalam wilayah Pondok Darussunnah. Itu tingkat kedua. Tingkat yang lebih tinggi, antum mulai lihat di sana. Ada orang wudunya cuma langsung wajah, kemudian tangan, kepala, kaki, enggak kumur-kumur. Oh, ya kepriwe gue. Kemudian sholatnya, duduknya ada yang iftirosh, ada yang tawaruk ketika sholat sunnah terakhir, rakaat terakhir. Ini mulai apa? Bingung. Ada yang pakai kunut. Kalau subuh ada yang tidak. Mazhabnya udah mulai beda. Ini level yang tinggi dalam perbedaan pendapat. Makanya kita harus bertahap ya, bertahap. Ini dalam masalah fikih. Kenapa kita harus bertahap? Karena kata beliau supaya tidak bingung. Tashwish itu bingung ya, supaya ketika belajar kita tidak bingung. Terus baca. واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليه الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. Nah, kemudian biasanya itu ini beliau di sini cerita tentang keadaan para ulama dulu ketika ngajar. Dahulu itu para ulama, kata Syekh Bakar, kalau ngajar santri-santrinya, beliau biasanya, ya para ulama ini memiliki beberapa metode. Di sini disebutkan ada empat metode berbeda-beda. Yang pertama, terkadang ada ulama yang ngajarnya itu disesuaikan dengan mazhab daerah tersebut. Ada ulama ngajar fikih di Indonesia misalnya. Kira-kira mazhabnya apa Indonesia? Maliki, apa Syafi'i, apa Hanbali, apa Hanafi? Syafi'i. Ulama ini lebih mengedepankan mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena Indonesia lebih ke mazhab Syafi'i. Jadi ini metode yang pertama. Mereka melihat mayoritas di wilayah itu penganutnya mazhab apa. Kata beliau, bikhtilafil madzahib. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa man nasya'a 'alaihi ulama'u dzalikal qutri min itqani hadzal mukhtasar. Dan yang kedua, sesuai kemampuan manusia di situ. Sesuai dengan kemampuan orang-orang yang ada di situ. Kira-kira melihat di situ orang-orangnya pinter-pinter atau tidak. Dan juga melihat kemampuan ustadznya. Kira-kira saya kalau menyampaikan fikih madhab Hanbali bisa enggak ya? Kalau enggak bisa ya jangan dipaksa. Selama di pondok belajarnya madhab Syafi'i. Pas ngajar maksa madhab Hanbali. Ya runyem. Ya. Jangan dipaksa. Ini metode yang kedua. Sesuai dengan kemampuan yang ngajar. Lalu yang ketiga. Watamarrusi fihi duna ghairi. Atau sesuai dengan kebiasaan pengajaran yang dilakukan di daerah tersebut. Ngikut. Misalnya di daerah Banyumas. Kalau ngaji itu seperti ini, maka ngikut selama tidak melanggar syariat. Biasanya kalau di daerah Anu, fikihnya itu pakai fikih mazhab Maliki Ustadz. Ya udah, antum pakai fikih mazhab Maliki, meskipun di Indonesia misalnya. Atau di sana pakai mazhab Hanbali, Ustaz. Maka antum juga harus pakai mazhab Hanbali. Enggak apa-apa seperti itu. Supaya tidak gaduh. Yang penting kalau misalnya ada pendapat yang dinilai lemah oleh para ulama, jangan disampaikan. Kita mengambil pendapat yang kuat.
dan jangan sampai kita taklid buta. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, fadhal, wal halu. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة Wal fuhum. صلى الله عليكم والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. Kemudian yang berikutnya baru. Para ulama biasanya kalau ngajar itu lihat tingkatan orang beda-beda. Kadang ada sekelompok orang itu cerdas-cerdas, maka ya kita pakai kitab yang agak sedikit berat. Ada juga sekelompok orang yang tingkatannya standar, ya kita pakai kitab yang standar. Kemudian yang berikutnya, waqad kana at-talabu. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. Masya Allah. Kemudian beliau cerita, dahulu di zaman kami, anak-anak TK, ya, anak-anak TPG itu, kalau mereka sudah selesai ngaji, abata saja dan sampai seterusnya sampai Iqra 1 selesai, Iqra 2 selesai, Iqra 3 selesai, sampai Iqra berapa? 6 ya. Iqra itu sampai berapa sih? 6 ya. Sampai Iqra 6 selesai, habis itu Al-Quran. Kata beliau, dulu di daerah kami, anak-anak TPG itu kalau udah selesai ngaji baca Quran, maka mereka akan lanjut hafalan. Ketika mereka sudah selesai lanjut hafalan, udah hafal Al-Quran 30 juz, gak cuma juz 30, maka mereka langsung bergegas ke majelis taklim yang disampaikan oleh para ulama. Jadi gak ada istilah ngason disit, cuti belajar, enggak. Di zamannya Syekh Bakar, anak-anak TPG belajar apa ikhwan? Iqra Al-Quran, lalu menghafalnya. Selesai 30 juz, langsung ke halakoh-halakoh zikir. Bahas fikih, bahas akidah, bahas akhlak, adab, dan yang lainnya. Dan mereka akan menemui syekh-syekh mereka sesuai dengan tingkatan mereka. Kalau mereka merasa masih sebagai pemula, maka mereka akan datangi syekh yang ngajari kitab-kitab pemula. Kalau mereka sudah merasa, saya sepertinya sudah di tingkatan tengah, maka mereka akan datang ke syekh yang ngajari kitab tingkat tengah, dan begitu seterusnya. Kata beliau, lil mubtadi'ina, summa lil mutawassitina, summal mutamakkinin. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, pertengahan dan level pemantapan. Terus, fafit tauhid. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع ثم كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد أربعتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا في توحيد العبادة. Nah, kemudian beliau lanjut lagi. Lanjut merekomendasikan kitab-kitab ulama yang sudah seharusnya dibaca. Yang pertama dalam masalah tauhid. Yang pertama dalam masalah apa? Tauhid. Beliau mengatakan, bagi pemula yang pengen belajar tauhid, maka baca 1. Salasatul usul wa adillatuha. Kitab apa ini? Usul salasah, yang sering kita dengar dengan istilah usul salasah. Antum sudah khatam belum kitab ini? Di MTS dipelajari nggak? Selesai? Alhamdulillah. Ini tingkat pertama, antum sudah selesai ini yang MA. Tingkat yang kedua, Al-Qawaidul Arba. Sudah selesai belum? Antum belajar apa enggak? Perlu dipelajari itu. Karena saling berkaitan nanti levelnya ya. Yang kedua adalah Qawaidul Arba. Kaidah-kaidah untuk menumpas kesyirikan.
Yang ketiga, ini agak berat. Kashfus syubuhat. Menyingkap syubuhat. Yaitu syubuhat-syubuhat orang-orang yang membela kesyirikan dalam tanda kutip. Di kitab itu penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penjelasannya itu seperti dialog. Pengen membuka logika orang yang membela kesyirikan. Dia menganggap ini ibadah padahal hakikatnya kesyirikan. Itu dikupas tuntas di kitab Kasyfus Syubuhat. Lalu tingkatan keempat yang berat itu adalah kitab Tauhid. Sing MA pada senyum-senyum. Emang berat kitab Tauhid? Enggak ya. Tergantung suasana Ustadz. Jadi nanti antum di MA belajarnya kitab At-Tauhid. Langsung level 4. Masya Allah. Pelajaran Tauhid pakai kitab At-Tauhid. Ya antum coba tanya ke kakak kelas antum ini. Yang MTS. Kitabnya susah apa gampang? Kelas 10 mana? Nah. Pelajaran Tauhid. Pelajaran termudah apa? Sealam semesta katanya. Masya Allah. Tuh, anak-anak MTS dengarkan ya. Kata kakak kelas antum, kelas 10, pelajaran akidah kitab Tauhid adalah pelajaran termudah sealam semesta katanya. Masya Allah. Ini dalam masalah Tauhid. Kemudian, ini Tauhid dalam masalah ibadah. Tauhid al-ibadah. Lalu ada lagi Tauhid dalam masalah asma wa sifat. Baca. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمرية ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الطحاوية مع شرحها. Nah, lalu yang berikutnya akidah dalam asma wa sifat. Bahas tentang nama-nama dan sifat Allah. Kalau tadi dalam masalah ibadah. Level termudah itu dalam kitab Akidah Wasitiyah. Dan ini juga dipelajari di MA. Gampang kan? Kelas 11? Gampang. Kelas 12? Mana sih kelas 12? Nah ini. Gampang enggak? Azam? Masya Allah, gampang ya. Makanya kalau Azam bilang gampang berarti gampang temenan ya. Solehudin, gampang nggak akidah wasitiyah? Masya Allah, alhamdulillah. Karena ini tingkatan awal. Kalau antum pengen levelnya agak apa ya? Gampang tapi mandan angel sepetil, maka antum baca kitab Al-Hamawiyah. Ini tingkatannya lebih tinggi. Lebih tinggi lagi menantang otak kita. Baca kitab Tadmuriyah. Tapi kalau akidah wasitiyah belum selesai, jangan berani-beraninya ke Tadmuriyah, mbok pedot ya. Gak kuat takutnya. Harus diselesaikan bertahap. Kemudian setelah itu Tohawiyah bersama dengan syarahnya. Nah Tohawiyah ini udah level lumayan berat ya. Maka antum selesaikan dulu itu akidah wasitiyah. Level pertama dalam masalah asma wa sifat. Kemudian dalam masalah nahwu. Iqra. وفي النحو الآجرومية ثم ملحة الإعراب للحريري ثم قدر الندى لابن هشام وألفية بن مالك مع شرحها لابن عقيل. Nah, dalam kitab nahwu, antum kalau mau belajar kitab nahwu yang mudah, kata Syekh Bakar adalah apa? Jurumiyah. Itu kata Syekh Bakar kitab yang mudah dalam masalah nahwu. Yang kedua, Mulhatul I'rab, karyanya Al-Hariri. Yang ketiga, Qatrun Nada, punyanya Ibnu Hisham. Dan yang berat, level berat itu adalah Alfiyah Ibnu Malik. Ustaz Rama ya? Selesai enggak? Enggak selesai. Di angkatan sekarang pakai Alfiyah enggak? Kelas? Enggak. Dulu di angkatannya Ustaz Rama ini pakai Alfiyah. Masya Allah.
Itu kitab nahwu yang berat ya. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Kayaknya udah nggak ada di MA kita. Karena mbok santri ini mumet, bayangkan belajar alfiyah berduhur. Antum dulu jam berapa? Duhur kan ya? Bayangkan belajar nahwu habis duhur. Tenaganya sudah habis, posisinya udah kenyang. Apa maning seneng ngisor kipas angin. Seperbanyak zikir itu ya. Untuk menguatkan jiwanya. Ini dalam masalah nahwu. Jadi jangan berani-beraninya antum baru pertama belajar nahwu langsung ke kitab alfiyah. Jangan. Lalu dalam masalah hadis. وفي الحديث الأربعين للنووي ثم عمدة الأحكام للمقدسي ثم بلوغ المرام لابن حجر والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى فالدخول في قراءة الأمات أحسن الله إليكم فالدخول في قراءة الأمات الست وغيرها. نعم. Kemudian dalam ilmu hadis yang paling mudah itu antum baca kitab Arba'in. Sudah khatam belum? Alhamdulillah. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau antum sudah selesai Arba'in, naik level yang berikutnya. Apa itu? Umdatul Ahkam. Di MA ya? Masya Allah. Pas banget ya urutannya. MTS, Arba'in, An-Nawawiyah. Di MA Umdatul Ahkam. Level 3 pakai Bulughul Maram. Kayaknya Bulughul Maram juga ya. Nah, Yusuf, pakai enggak kelas 3? Oh, udah enggak. Yang level 3 apa? Bulughul Maram. Kemudian yang lebih berat lagi Al-Muntaqa. Ketika 4 ini sudah selesai, masuk ke Ummatis Sitti. Apa itu? Siapa yang tahu? Buku induk yang 6. Apa itu? Apa? Apa itu? Sebutkan satu. Hah? Yang urut lah. Hafal. Setelah antum selesai dari tadi itu, masuk ke buku berapa? 6 ya, buku hadis induk 6. Buku induk hadis 6. Yang pertama apa? Bukhari. Terus Muslim. Terus Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ini urutannya. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Ustaz, anu udah selesai Ustaz 6 kitab ini. Masya Allah. Kitabnya kandel-kandel banget. Kalau antum udah selesai 6 kitab ini, lanjut lagi. Ke apa? Ke Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Kitabnya siapa ini? Imam Malik. Kitab Muwatta ini adalah kitab paling legend dalam ilmu hadis. Sebelum Bukhari Muslim ada, Al-Muwatta itu sudah ada. Punya Imam Malik. Al-Muwatta sudah selesai Ustaz. Antum lanjut ke Musnad Imam Ahmad. Yang panjang sekali itu ada di maktabah kalau nggak salah. Di kantornya Ustadz Aji. Ya. Itu ada. Kemudian yang terakhir baru Sunan Ad-Darimi. Ya. Itu selesaikan. Dan kayaknya umur kita nggak sampai. Menyelesaikan berapa tadi? 6, 9 kitab itu nggak sampai enggak. Karena saking luasnya Ivan. Ilmu itu sangat luas. Jadi jangan petantang-petenteng nembe apal Arba'in Nawawi ya. Innamal a'malu binniyat Ustaz. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. PP pada kelalen, hadis liane pada kelalen. Tapi seakan-akan wis petantang-petenteng. Ternyata yang sudah hafal Umdatul Ahkam kalem ya. Allah. Semakin hafal kitab yang tinggi itu biasanya semakin kalem. Kalau yang baru pemula biasanya mandan kemagusan biasanya. Terus dalam masalah mustalah. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. Nah, dalam ilmu mustalah hadis beliau menganjurkan untuk membaca kitab Nukhbatul Fikar.
Ini juga lumayan berat ya. Ilmu hadis itu berat, ikhwan. Mustalah hadis. Terus yang kedua, Alfiyatul Iraqi. Ini udah berat. Dan ada beberapa jilid. Terus wafil fiqhi masalan. وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى أو عمدة الفقه ثم المقنع للخلاف المذهبي والمغني للخلاف العالي ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. Lanjut wafi usul fiqhi. وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. Kemudian dalam ilmu usul fikih. Dalam ilmu apa? Usul fikih. Pembahasan paling mudah dalam ilmu usul fikih menurut Syekh Bakar adalah kitab Al-Waraqat. Waraqat, lembaran-lembaran. Itu membahas tentang usul fikih karyanya Juwaini. Kemudian setelah itu naik tingkat ke Raudhatun Nazir. Insyaallah. Raudhatun Nazir itu kata beliau tingkat level 2. Padahal kalau antum tanya ke mahasiswa yang belajar di syariah, ya antum tanya siapa ya di sini ya? Ustaz Randy udah nggak di sini ya? Siapa ya? Hah? Ustaz Syahrul nggak tahu karena beliau jurusannya perkantoran. Yang syariah. Itu antum coba tanya. Mahasiswa belajar kitab Raudhatun Nazir. Yang nggak rosib berapa gitu. Jangan ditanya yang rosib berapa, yang nggak rosib berapa gitu. Pernah ada sejarah sekelas itu nggak lulus semua. Di pelajaran apa? Kitab Raudhatun Nazir. Tapi itu jarang ya. Tapi ada. Karena saking apanya ikhwan? Beratnya kitab itu. Gak boleh sembarangan kita baca sendiri Ustaz. Ustaz yang mubtada khobar ngerti iki Ustaz. Mudhof ilaih juga paham Ustaz maknanya. Ana mau baca sendiri Ustaz. Gak nyambung atau gak akan nyambung. Harus pakai guru ya. Ini adalah kitab usul fikih. Usul fikih itu lebih mainnya ke logika, Ivan. Bahas fikih tapi pakainya apa? Logika. Dan di Raudhatun Nazir itu bahas logika dengan bantah-bantahan orang lain. Sangat menguras tenaga ya, menguras tenaga. Kemudian dalam faraid satu lagi. وفي الفرائض الرحبية ثم Rahabiyah. أحسن الله إليكم وفي الفرائض الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية. Nah, dalam ilmu faraid maka yang dianjurkan membaca kitab Ar-Rahabiyah kemudian bersama dengan syarahnya. Level kedua Al-Fawaidul Jaliyah. Nah, azan dulu tafadhol. Masuk belum sih? Yang bunyi apa? Berapa menit lagi berarti? Oh 2. Tafadhol iqra. Fit tafsir. Dalam masalah tafsir. وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. Nah, dalam ilmu tafsir beliau menganjurkan tafsir Ibnu Katsir. Tapi ini fleksibel ya. Ada yang lebih mudah dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir As-Sa'di. Taisirur Rahman ya. Ada yang lebih mudah lagi Aisarat Tafasir. Di MA kayaknya pakai kitab ini ya. Aisarat Tafasir. Itu lebih mudah juga. Kemudian fi usulit tafsir. وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Kemudian dalam usul tafsir beliau menganjurkan untuk membaca Al-Muqaddimah, yaitu kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa kok beliau tidak menganjurkan membaca kitab usul tafsirnya Syekh Utsaimin? Kenapa? Karena pada saat itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belum nulis. Dan zamannya juga agak sedikit berbeda.
lebih tua, lebih senior siapa? Syekh Bakar. Mungkin kalau beliau ngelihat kitabnya Syekh Utsaimin ya beliau akan menganjurkan. Karena itu adalah kitab yang sangat mudah dalam ilmu usul tafsir. Azan dulu tafadhol. Kita lanjut dulu. Tafadhol Iqra. وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصلها لابن هشام وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. Kemudian dalam pembahasan sirah nabawi, maka beliau menganjurkan untuk membaca kitab Mukhtasar ya. Kitab Mukhtasar Sirat Nabawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang mana beliau ini meringkas kitab tersebut dari kitabnya Ibnu Hisham. Jadi kalau antum pengen membaca kitab sirah yang bagus dan ringkas, baca Mukhtasaru Siratin Nabawiyah. Kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau meringkas dari kitab sirah nabinya Ibnu Hisham. Lalu level yang kedua adalah Zadul Ma'ad ya, Zadul Ma'ad. Kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan ini ada di maktabah. Kemudian wa fi lisanil Arab, wa fi lisanil Arab al-inayatu bi asy'ariha كالمعلقات السبع والقراءة في القاموس للفيروز آبادي رحمه الله تعالى. Nah, kemudian dalam masalah bahasa Arab, untuk mematangkan bahasa Arab, beliau menganjurkan untuk sering-sering latihan baca syair ya. Syair-syair Arab, karena itu akan lebih melancarkan bahasa Arab. Seperti Mu'allaqat as-Sab' ya. Wal qira'ah fil qamus lil Fairuz Abadi. Jadi ada penulis kitab Arab syair-syair ya, dan isinya tentang bahasa Arab. Penulisnya siapa? Fairuz Abadi. Fairuz. Wa hakadha min marahil at-talab fil fununi. Demikianlah cabang-cabang ilmu yang sudah seharusnya kita pelajari. Terus wa kanu ma'a dzalika ya'khuduna bi jardil mutawwalati mithlu tarikh ibn Jarir wa ibn Katsir wa tafsirihima wa yurakkizuna ala kutubi Syekh al-Islam ibn Taimiyah wa tilmidhihi ibn al-Qayyim rahimahumallahu ta'ala wa kutubi a'immatid da'wati wa fatawihim la siyama muharraratihim fil i'tiqadi. Kemudian setelah kita sudah menyelesaikan semua kitab itu, di tauhid, di fikih, di sirah, di lughah, usul tafsir, usul fikih dan lainnya tadi, semuanya sudah khatam. Maka kata beliau, hendaknya kita juga membaca kitab-kitab mutawalat. Mutawalat itu apa? Kitab-kitab yang panjang-panjang, berjilid-jilid. Seperti Tarikh Ibni Jarir, kitab yang membahas tentang sejarah yang ditulis oleh Ibnu Jarir ya. Berdiri. Antum berdiri. Berdua berdiri antum. Nah. Ya, sama antum sama itu. Apa ya? Antum berdiri. Nah, hijau sama biru. Aldiansyah kalau itu lah berdiri. Ngobrol lagi. Nah. Tadi seperti kitab apa ikhwan? Tarikh. Karyanya siapa? Ibnu Jarir. Dan seperti kitabnya Ibnu Katsir, tafsirnya. Atau karya beliau itu sangat panjang-panjang. Seperti Al-Bidayah wa Nihayah. Wa yurakizuna ala kutubi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan hendaknya para penuntut ilmu itu memperhatikan kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
dan juga muridnya yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan kitab-kitab para ulama yang lain, ya, la siyama terlebih lagi dalam pembahasan akidah. Ini mengenai kitab-kitab yang direkomendasikan sama beliau. Sudah seharusnya penuntut ilmu perhatian dengan kitab-kitab ulama. Jangan lebih perhatian ke kitab-kitab novel, ya. Apal ratusan kitab novel tapi enggak apal kitab ulama. Untuk apa? Sudah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.